Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ayat emas firman Tuhan ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat emas firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali diperlengkapi melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kami siapkan hati kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Kuatkan setiap anak-anak-Mu, hiburkan setiap anak-anak-Mu, ajar setiap anak-anak-Mu, ubahkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Kami siap diperlengkapi melalui firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Adakah saat ini saudara merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Adakah saudara sedang ada dalam satu situasi yang saudara sangat membutuhkan pertolongan Tuhan? Ketahuilah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu menolong anak-anaknya. Dia Allah yang rela merendahkan diri untuk menolong setiap saudara. Itu sebabnya apapun situasi dan kondisi saudara saat ini, biarlah iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, dan Dia mau dan rindu menolong saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mau menolong dan Allah yang berkuasa untuk menolong saudara. Saudara, di dalam video ini kita akan belajar beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Kerinduannya saudara, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, iman saudara dibangkitkan dan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya rindu melihat kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Kalau selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam ayat-ayat emas yang akan kita belajar ini, dan kemudian akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan, silakan tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan dan menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, satu kata yang sangat akrab bagi kita adalah Ebenezer. Yang sering kita dengar adalah Ebenezer, di mana arti dari kata-kata itu adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan itu peristiwanya terjadi pada saat orang Israel menghadapi orang Filistin, dan Samuel sedang memimpin mereka pada waktu itu untuk menghadapi orang Filistin. Dan pada akhirnya mereka mengalami kemenangan dalam melawan orang Filistin. Karena pada waktu itu Samuel menasihati mereka untuk bertobat, dan mereka semua bertobat. Dan kemudian Samuel berdoa, dan orang Israel memohon kepada Samuel jangan berhenti berdoa. Jadi mereka bertobat dari kejahatan mereka, dan kemudian mereka menaikkan doa-doa dan permohonan mereka di hadapan Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka. Maka pada akhirnya, sekalipun lawan begitu besar yang harus mereka hadapi, tapi karena kekuatan Tuhan, karena kuasa Tuhan, akhirnya mereka mengalahkan orang Filistin. Dan kemudian pada waktu itu
Samuel dan orang Israel menamai tempat mereka mengalahkan orang Filistin itu sebagai Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, hari ini apapun yang menjadi kondisi kita, apapun yang menjadi keadaan kita, Ebenezer pasti terjadi dalam hidup saudara. Ebenezer menjadi bagian saudara. Tuhan pasti menolong saudara, dan Tuhan berkuasa untuk menolong setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan, berpalinglah kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu dalam diri saudara yang saudara harus bertobat, bertobatlah. Lalu kemudian naikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Maka saudara akan mengalami Ebenezer di dalam hidup saudara. Biarlah hari ini kita sama-sama berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya, karena hari ini kita mengalami pertolongan Tuhan. Esok hari kita juga mengalami Ebenezer, lusa dan seterusnya di sepanjang hidup kita. Biarlah setiap hari kita mengalami Ebenezer. Setiap saudara yang mendengarkan video ayat-ayat emas ini, saudara mengalami Ebenezer dalam hidup saudara ketika saudara melaksanakan firman Tuhan. Ayat emas kedua tentang pertolongan Tuhan saudara, masih dari 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Pada waktu itu Yonatan dalam menghadapi musuh mereka. Waktu itu musuh yang dihadapi begitu besar, tetapi kemudian Yonatan membawa beberapa pembawa senjatanya. Lalu kemudian mereka mencoba untuk menghadapi musuh mereka, karena pada waktu itu mereka sedang ada dalam keadaan situasi yang tertekan oleh karena musuh. Lalu kemudian Yonatan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong kita, sekalipun kita sedikit. Bagi Tuhan sama apakah kita sedikit atau banyak dalam menghadapi musuh. Tuhan tetap sanggup sekalipun kita hanya sedikit dalam menghadapi musuh. Artinya saudara, waktu itu Yonatan begitu percaya bahwa kuasa Tuhan yang menentukan, bukan kuasa mereka. Kekuatan Tuhan yang menentukan, bukan kekuatan mereka. Sehingga sekalipun hanya sedikit dia membawa pembawa senjatanya untuk melawan musuh, akhirnya mereka mengalami kemenangan. Saudara, hari ini mungkin ada situasi dalam hidup saudara, dan ketika melihat situasi dan keadaan itu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perubahan, dan kemudian kalau saudara lihat kekuatan saudara, kemampuan saudara, mungkin akhirnya saudara putus asa. Karena saudara sadar betul bahwa saudara tidak akan mampu, saudara tidak akan sanggup. Dengar saudara, perhatikan apa yang dialami oleh Yonatan dan pembawa senjatanya. Sekalipun pasukannya hanya sedikit, mereka melawan musuh yang besar, tapi pada akhirnya mereka bisa memusnahkan musuh yang besar itu. Karena sekali lagi Yonatan berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik banyak pun kita, sedikit pun kita, tidak sukar bagi Tuhan. Artinya yang menentukan adalah kuasa Tuhan. Hari ini pun bukan kekuatan saudara yang menentukan, bukan kemampuan saudara yang menentukan, tetapi kekuatan Tuhan. Artinya apa saudara? Apapun Tuhan bisa kerjakan. Kalau kita belajar dari Alkitab, saudara, dari perkara kecil Tuhan selalu melakukan perkara besar. Hanya dengan tongkat Musa, laut terbelah. Tuhan pakai tongkat itu membelah laut. Hanya dengan 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara besar. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Dalam kehidupan saudara juga saat ini Tuhan sanggup menolong saudara. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Dia untuk menolong setiap kita saudara. Ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan adalah dari
Tawarikh pasal 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak, dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Luar biasa peristiwa ini, saudara, di mana pada waktu itu mereka mengepung Yosafat, dan keadaan begitu genting, keadaan begitu mengerikan bagi Yosafat pada waktu itu. Keadaannya begitu terancam. Tetapi saat terancam dia berteriak kepada Tuhan. Dan kemudian firman Allah mencatat, dan Tuhan menolong Yosafat. Allah sanggup mengubahkan, dan akhirnya waktu itu musuh-musuh akhirnya meninggalkan Yosafat. Tuhan sanggup mengubah situasi. Tuhan sanggup mengubah apapun, saudara. Tuhan sanggup mengubah orang. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup mengubah situasi. Apapun Tuhan sanggup ubahkan. Itu yang dialami oleh Yosafat sehingga dia selamat karena Tuhan menolong dia dan Tuhan mengubahkan situasi dan keadaan. Dalam kehidupan kita, saudara, apapun keadaannya, Tuhan sanggup mengubahkan situasi kita. Bahkan kalau ada orang-orang yang saudara begitu rindu, orang itu diubahkan. Karena mungkin kalau tidak diubahkan, dia membuat saudara susah. Dengar, saudara, Allah sanggup mengubahkan. Kalau orang-orang yang sudah mengepung Yosafat pun, Tuhan sanggup ubahkan mereka. Hari ini pun Tuhan sanggup mengubahkan siapapun dalam lingkungan kehidupan saudara. Tuhan sanggup mengubahkan situasi apapun dalam kehidupan saudara saat ini. Tuhan menolong dan mengubahkan. Hari ini, saudara, biarlah iman saudara dibangkitkan apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, bahwa Tuhan menolong dan mengubahkan setiap kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan adalah dari Mazmur 37 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Saudara, di sini kembali firman Allah menegaskan satu peristiwa di mana Tuhan menolong umat-umatnya. Tuhan meluputkan umat-umatnya dari tangan orang fasik, dari niat-niat jahat orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka dan Tuhan melindungi mereka. Dengar, saudara, dalam segala situasi dari niat-niat jahat apapun, Tuhan Allah kita sanggup meluputkan dan menolong kita. Tuhan Allah kita sanggup membebaskan kita dari segala kejahatan. Apapun situasi kehidupan saudara, dalam lingkungan keluarga saudara, dalam bisnis saudara, mungkin ada orang-orang yang iri, mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara. Dengar, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menolong, dan Dia akan menolong saudara, meluputkan saudara. Dia sanggup menyelamatkan saudara dari niat-niat jahat orang-orang yang ingin menjatuhkan kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan saudara adalah dari Mazmur 94 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Pemazmur ini menegaskan bahwa hidupnya selesai, hidupnya habis, segala sesuatunya habis ketika dia berkata nyaris aku diam di tempat sunyi. Maksudnya segala sesuatunya akan hancur, akan habis jika bukan Tuhan yang menolong. Artinya pemazmur ini mengakui bahwa pertolongan Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Pertolongan Tuhanlah yang membebaskan dia. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada setiap saudara bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang menolong, dan Dia sanggup menolong.
Dan kalau Tuhan yang menolong kita, saudara, kita akan diluputkan dari segala bahaya. Kita akan diluputkan dari segala situasi yang akan menjatuhkan kita, membahayakan kita. Tuhan menolong setiap kita. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan adalah dari Mazmur 118 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Di dalam ayat ini pemazmur mengungkapkan pengalaman kehidupannya, di mana ketika ada orang-orang yang membenci dia, ada orang-orang yang mau mencelakakan dia, ada orang-orang yang berniat jahat kepada dia, dia mengalami bahwa ternyata Tuhan ada di pihaknya. Artinya Tuhan membela dia dari segala niat-niat jahat, dari segala kebencian dari orang-orang yang membenci dia dan berniat jahat kepada dia. Tuhan ada di pihak dia. Tuhan ada membela dia dan menolong dia. Sehingga dia berkata, Tuhan di pihakku dan menolong aku. Hari ini pun, saudara, sekalipun mungkin ada orang-orang yang membenci saudara tanpa alasan, ada orang-orang yang mau menjatuhkan saudara tanpa alasan, dengar bahwa Tuhan itu ada di pihak saudara. Dia akan menolong setiap saudara dalam segala keadaan dan situasi kehidupan saudara. Kemudian ayat selanjutnya, saudara, ayat terakhir tentang pertolongan Tuhan. Masih dari Mazmur 118, ayat yang ke-13, saudara. Demikian firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saudara, akan selalu ada orang-orang yang mungkin berniat jahat, yang ingin menjatuhkan seperti yang dialami oleh pemazmur ini, sampai dia tidak bisa membela dirinya. Dia ditolak dan sampai jatuh. Dia berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Ada orang yang ingin menjatuhkan dia, dan ternyata sampai akhirnya dia mengalami situasi di mana dia jatuh karena ditolak dengan hebat. Tetapi yang dia alami adalah akhirnya Tuhan menolong dia. Akhirnya Tuhan mengangkat kehidupannya. Saudara, percayalah, apapun situasinya, apapun keadaannya, siapapun yang berniat jahat, yang ingin menjatuhkan kehidupan saudara, percayalah ada Tuhan yang membela saudara, ada Tuhan yang menolong saudara. Sekalipun saudara dijatuhkan, ada Tuhan yang akan membela saudara dan akan mengangkat kehidupan saudara. Saya mengalami itu dalam kehidupan ini, saudara, bahwa Tuhan membela dan menolong umat-umatnya. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, sehingga saudara akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, saksikan itu, saudara. Tuliskan itu di kolom komentar di dalam video ini, dan kemudian saksikan juga kepada orang lain, supaya iman anak-anak Tuhan dibangkitkan, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saat ini saya akan berdoa bagi saudara. Apapun yang saudara rindukan, di mana saudara rindu Tuhan menolong dalam segala situasi kehidupan saudara, mari datang kepada Dia. Saya akan berdoa supaya Tuhan mengerjakan, Tuhan menolong kehidupan saudara. Ambil sikap berdoa, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas ini, di mana kami sudah belajar bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang menolong dalam segala situasi kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami, Engkau Allah yang berkuasa menolong kami dari segala peristiwa, dalam segala keadaan. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menyaksikan pertolongan Tuhan. Engkau yang tahu keadaan anak-anak-Mu satu persatu. Apapun situasi kehidupan mereka, apapun keadaan kehidupan mereka, biarlah Tuhan mengerjakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka. Tolonglah kiranya anak-anak-Mu, ya Tuhan. Engkau yang menolong kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah pertolongan dari Tuhan
terjadi di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah di dalam ekonomi mereka, Tuhan kiranya menolong mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah keluarga mereka, Tuhan kiranya menolong mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah bisnis mereka, pekerjaan mereka, dan sebagainya, apapun yang menjadi masalah mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini ya Tuhan, kerjakanlah pertolongan dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, pertolongan Tuhan kiranya terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adakah saudara yang saat ini merindukan jawaban doa dari Tuhan? Mungkin saudara sudah sekian lama menaikkan doa-doa saudara, namun saudara belum mendapatkan jawaban. Dan mungkin saat ini saudara sudah mulai lemah dan goyah. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara tentang jawaban doa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Mari dengarkan ayat-ayat emas ini saudara, dan teguhkan iman saudara. Dan selesai pembacaan ayat-ayat emas ini, saya juga akan berdoa kepada setiap saudara yang merindukan jawaban doa dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa untuk kita menerima jawaban doa, kita harus hidup dalam doa. Karena orang tidak menerima apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa, kata firman Tuhan ini. Dan selain kita hidup dalam doa, kita juga harus mengoreksi apa yang menjadi tujuan kita. Karena kalau yang menjadi tujuan kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka doa-doa kita juga tidak akan dijawab. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah berdoa dan biarlah apa yang saudara doakan itu tujuannya benar, sehingga doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 29. Firman Allah berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekalipun mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban doa di depan mata saudara, tetapi ketahuilah firman Allah menegaskan bahwa Tuhan mendengar doa-doa saudara sebagai orang benar. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 16-18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16-18 ini ditegaskan saudara bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Diberi contoh bagaimana Elia untuk berdoa untuk turunnya hujan, berdoa supaya hujan tidak turun, dan semuanya terjadi. Dan doa-doa saudara juga sama saja.
Artinya kalau doa Elia berkuasa, doa saudara juga pasti berkuasa. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita, di samping kita hidup berdoa saudara, firman Allah ini menegaskan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Untuk kita menerima jawaban-jawaban doa kita, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Artinya ada pertobatan di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa saudara. Kita hidup dalam doa, bukan hidup dalam dosa. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan firman Allah juga menegaskan supaya kita saling mendoakan. Channel ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami akan berdoa, saya akan berdoa bagi saudara. Biarlah malam hari ini saudara yang rindu jawaban doa mengalami jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Markus pasal yang ke-11 mulai ayat 24 sampai 26. Begini firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, firman Allah ini juga menegaskan di dalam Markus pasal 11 ayat 24 sampai 26 ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, kalau kita percaya, kita menerimanya. Hanya sekali lagi firman Allah juga menegaskan supaya kita mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Artinya kita harus menjaga hati kita terhadap orang lain, saudara. Itu juga mempengaruhi doa kita. Itu sebabnya hari ini hiduplah berdoa. Dan percayalah bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan apa saja yang saudara doakan, saudara minta, firman Allah berkata hal itu akan diberikan kepada setiap saudara. Tetapi firman Allah juga menuntut kita untuk mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Demikian firman Tuhan saudara, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Firman Allah ini juga menegaskan saudara bahwa doa-doa kita akan dijawab. Apa yang kita minta akan diberi oleh Tuhan. Tetapi kita harus hidup tinggal dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Apa artinya tinggal dalam Tuhan dalam konteks Yohanes pasal 15 ini? Sama seperti ranting dengan pokok anggur melekat. Artinya yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa dalam kehidupan doa kita harus dekat dengan Tuhan. Jalani hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan firman-Nya harus tinggal dalam kita. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara, melekatlah kepada Tuhan, dan biarlah firman-Nya memenuhi kehidupan kita. Mazmur pasal 145 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan, "Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka." Firman Allah ini menegaskan saudara bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Dia dengan setia. Bahkan Dia mendengarkan dan memberi permintaan mereka minta tolong, mewujudkan apa yang mereka minta. Yang dituntut oleh Tuhan di sini adalah bahwa kita harus setia untuk terus berdoa di hadapan Tuhan, dan juga hidup takut akan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu,
Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9-13 ini ditegaskan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini mau memberi, bahkan berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik bagi kita, akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia, saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, maka Tuhan akan menjawab kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas, ayat-ayat firman Tuhan tentang jawaban doa yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara. Dan biarlah saudara mengambil komitmen untuk terus berdoa, tetap berdoa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan iman saudara, memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang menjawab doa. Ada begitu banyak ayat-ayat firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Ketika kami menaikkan doa yang benar, ketika kami menjalani hidup yang benar, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami akan terus merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami menghidupi firman-Mu dan doa-doa kami dijawab. Dan saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat, dan mereka menaikkan doa-doa tentang beban mereka. Tuhan yang menjadi jawaban, mengangkat segala beban mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit, dan mereka menaikkan doa-doa mereka. Oleh karena penyakit mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban dan menyembuhkan mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan doa anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tahu apa yang menjadi beban mereka. Kau angkat segala beban mereka, Kau angkat penyakit mereka, Kau pulihkan kehidupan mereka, Kau pulihkan ekonomi mereka. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan yang jadi jawaban. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biar mereka mengalami dan menerima jawaban doa mereka di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang saat mengalami kelelahan. Adakah saudara yang saat ini sedang merasa lelah oleh karena kehidupan yang saudara jalani? Saudara merasa lelah oleh karena masalah yang menimpa kehidupan saudara. Mungkin saudara merasa lelah oleh karena penyakit
oleh karena pergumulan ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini akan menguatkan saudara yang sedang merasa lelah saat ini. Firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara ketika saudara merasa lelah oleh karena beban hidup saudara. Adapun beberapa ayat-ayat mas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, atas segala kelelahan, bahkan mungkin saudara sampai tidak berdaya, saudara merasa tidak mampu lagi, saudara merasa tidak sanggup lagi, atas segala masalah persoalan beban yang saudara pikul hari ini, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita yang kita sembah, Dia akan memberi saudara kekuatan dalam segala kelelahan saudara. Dia memberi saudara semangat atas ketidakberdayaan saudara. Itu sebabnya saat ini jangan menyerah. Datang kepada Dia yang sanggup menguatkan saudara. Jangan menyerah, berlarilah kepada Dia yang sanggup meneguhkan saudara. Dia akan memberi saudara kekuatan. Dia akan menambahkan semangat saudara. Tuhan adalah kekuatan kita. Saat saudara merasa tidak mampu, ya, memang secara manusia ada banyak keterbatasan kita, tetapi ada Tuhan yang akan menguatkan saudara. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita mengalami kelelahan adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saat kita mengalami kelelahan, saat kita mengalami tidak berdaya lagi, hal yang harus kita lakukan adalah nantikan Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan, rindukan pertolongannya dan nantikan pertolongannya itu. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, berharap kepada campur tangan Tuhan, berharap kepada mujizat Tuhan, maka dikatakan di sini bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saat saudara merasa lelah, saat saudara merasa tidak berdaya, saat saudara merasa tidak sanggup lagi, ada Tuhan yang akan memberi saudara kekuatan baru ketika saudara tetap menanti-nantikan Dia. Orang yang menantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika badai menerpa saudara, maka itu kesempatan bagi Raja Wali untuk terbang lebih tinggi, karena dia akan menggunakan kekuatan sayapnya dan badai itu akan mengangkat dia terbang lebih tinggi. Demikianlah orang yang menantikan Tuhan. Semakin kencang badai hidup menerpa, maka orang itu akan semakin tinggi, semakin terangkat tinggi. Tuhan akan mengangkat kehidupannya. Dan dikatakan mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang wajarnya saudara, orang yang berlari itu akan lelah, akan lesu. Yang berjalan itu akan lelah, akan lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan,
digambarkan bahwa mereka tidak akan lelah, mereka tidak akan lesu, karena ada kekuatan baru yang Tuhan beri bagi mereka. Itu sebabnya saudara, nantikanlah Tuhan. Sekalipun hari ini bebanmu berat, masalahmu berat, penyakitmu parah, atau apapun yang sedang saudara hadapi, nantikan Tuhan. Tidak ada cara lain saudara. Nantikan Tuhan. Dia akan beri saudara kekuatan, dan Dia akan beri saudara jalan keluar atas segala masalah saudara. Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ketika kita hadapi semuanya di dalam Tuhan, maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara, seberat apapun, sesulit apapun itu, karena Dia akan memberi saudara kekuatan. Segala perkara saudara akan sanggup untuk pikul, karena ada kekuatan dari Tuhan. Seberat apapun itu, saudara sanggup. Jangan katakan saya tidak mampu lagi. Jangan katakan saya tidak sanggup lagi. Jangan katakan saya menyerah. Kenapa saudara? Karena kalau saudara hadapi bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara, sehingga saudara sanggup menanggung segala beban dan persoalan kehidupan saudara. Tuhan kekuatan kita. Dia akan beri kita kekuatan, itu sebabnya nantikan Dia dalam segala perkara kehidupan kita. Kemudian saudara, di dalam Matius ayat selanjutnya, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Adakah saudara saat ini begitu lelah karena bebanmu berat, karena masalahmu berat? Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika saudara berbeban berat, Yesus mengundang saudara untuk datang kepada Dia, untuk berlari kepada Dia, supaya saudara bisa dekat dengan Dia dan selalu dekat dengan Dia dalam sisa kehidupan saudara. Karena dikatakan bahwa orang yang datang kepada Dia dalam segala beban berat dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan berkata, Yesus berkata, aku memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan adalah hal yang kita dambakan dalam hidup ini, saudara. Kita merindukan menjalani hidup ini dengan penuh kelegaan dalam hati kita. Dan dikatakan bahwa Dia akan memberi kelegaan kepada semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu ketika mereka datang kepada Dia. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan cari pelarian yang lain. Jangan cari solusi yang lain. Jangan pergi kepada yang lain. Datanglah kepada Yesus, karena Dia mengundang saudara dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberi kita kelegaan, saudara. Ayat selanjutnya yang akan memberi kita kekuatan saat kita mengalami kelelahan adalah dari Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, pada saat itu Yesus melihat orang banyak. Dan pada waktu itu orang banyak itu sedang mengalami kelelahan. Karena mereka orang-orang yang mencari kebenaran. Mereka merindukan kebenaran itu. Mereka mencari Mesias yang sedang dijanjikan itu. Dan mereka sedang lelah. Dan mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan ketika melihat itu, firman Allah ini berkata bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini, ketika saudara sedang lelah, ketika saudara sedang terlantar, ada beban, ada masalah, ada persoalan yang sedang menindih kehidupan saudara. Dengar saudara,
hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, melihat saudara, melihat keadaan saudara, melihat situasi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Artinya saudara, Tuhan mengasihi saudara. Sekalipun hidupmu hancur-hancuran saat ini, ketika engkau lari kepada Dia, datang kepada Dia, Dia mengasihi saudara. Sekalipun engkau lelah, sekalipun engkau terlantar saat ini, Dia mengasihi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, melihat setiap saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini, ayat-ayat mas firman Tuhan ini menguatkan setiap hati saudara yang sedang lelah. Dengarkan terus ayat-ayat mas selanjutnya saudara, maka saudara akan terus dikuatkan dan semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara, yang akan menguatkan hati saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini adalah topik tentang penyertaan Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Dia akan menyertai perjalanan kehidupan kita saudara. Jika Dia menyertai hidup kita, maka doa-doa dan seruan kita kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari renungkan firman Tuhan, rindukan selalu firman Tuhan. Dia Allah yang menyertai kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji firman Tuhan adalah bahwa Dia akan menyertai. Dia berjalan menyertai umat-umatnya. Ia tidak membiarkan umat-umatnya dalam masalah persoalan mereka, tetapi Dia Allah yang menyertai dan tidak meninggalkan mereka. Saudara, itu janji firman Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia tidak meninggalkan kita, melainkan Dia menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Yang harus kita lakukan untuk kita mengalami penyertaan Tuhan adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar apapun yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Adakah saat ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup saudara? Persoalan yang berat dalam hidup saudara? Penyakitkah itu? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaankah, bisniskah? Apapun itu saudara. Firman Allah berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan menyertai saudara, Dia tidak membiarkan saudara. Yang menjadi bagian saudara adalah kuatkan dan teguhkan hatimu apapun yang engkau alami dalam perjalanan hidupmu. Jangan takut, jangan gemetar, karena Dia Allah yang menyertai saudara. Mari jalani hidup dengan penuh penyerahan kepada Tuhan saudara, dan jangan takut, jangan gemetar. Dia Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita layani. Ayat emas kedua saudara tentang penyertaan Tuhan adalah Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara, ini situasinya, konteksnya adalah ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan.
dan tanah Kanaan sudah diintai. Dan kemudian ditegaskan oleh pengintai itu bahwa Dia akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Sedangkan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau Allah yang menyertai kita, siapakah yang sanggup menghadapi Allah? Itu yang mau ditegaskan di sini, bahwa berhala-berhala mereka sudah meninggalkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Saudara, kita harus mengasihi semua orang. Kita tidak boleh membenci, memusuhi siapapun. Tapi kalau ada orang-orang yang kita sudah berbuat baik pun, mereka tetap memusuhi kita. Jangan pernah takut. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai engkau. Ada kadang-kadang orang yang takut kepada kuasa kegelapan, takut kepada santet, takut kepada jimat-jimat dan sebagainya. Ketika ada orang-orang yang mau berniat jahat, jangan takut. Kalau Tuhan yang ada di pihak saudara, siapakah yang bisa melawan Tuhan? Kuasa apa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Jangan takut. Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang penyertaan Tuhan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Wow. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa Daud itu berhasil dalam perjalanan hidupnya. Dan alasan sehingga dia bisa mengalami keberhasilan dalam perjalanan hidupnya adalah karena Tuhan menyertai dia. Sehingga dari seorang gembala, dia bisa menjadi panglima tentara, menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin perang yang berhasil, dan akhirnya menjadi raja. Adakah yang lebih berhasil dari itu? Tidak ada, saudara. Itu adalah keberhasilan yang paling maksimal. Dan Daud mengalami itu. Dan alasan sehingga Daud mengalami keberhasilan dalam kehidupannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Artinya, saudara, kalau hari ini saudara rindu keberhasilan, maka saudara membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau saudara rindu berhasil dalam kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai saudara, maka perkara-perkara yang paling mustahil sekalipun bisa jadi. Dia Allah yang ajaib, dan Dia Allah yang sanggup menyertai kehidupan saudara. Selanjutnya, saudara, ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kembali dijanjikan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu disertai dengan damai sejahtera. Artinya ketika Tuhan menyertai, ada damai sejahtera yang memenuhi kehidupan orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Apakah yang paling kita cari di dunia ini kecuali damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hidup kita? Tidak ada gunanya kita berhasil, tidak ada gunanya kita punya segala sesuatu kalau hidup kita penuh dengan ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara rindu damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan, dan damai sejahteranya akan menyertai kehidupan saudara.
Nah, bagaimana supaya mengalami penyertaan Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Nasihat yang dimaksudkan oleh Paulus ada firman Tuhan. Artinya, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Usahakan dirimu hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai engkau dan damai sejahteranya akan memenuhi kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, ayat emas yang terakhir tentang penyertaan Tuhan adalah Filipi 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, bagaimana supaya mengalami damai sejahtera Tuhan? Harus mengalami penyertaan Tuhan. Kembali, Paulus menegaskan di sini bahwa penyertaan Tuhan itu beriring dengan damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita dengan penuh damai sejahtera jika Dia menyertai kita. Dan bagaimana supaya kita disertai dan damai sejahteranya memenuhi kita? Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus. Paulus yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Paulus yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia berkata kepada umat-umat Tuhan, lihat, contoh aku, teladani aku yang hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka Tuhan menyertai engkau dan damai sejahteranya memenuhi engkau. Jadi saudara, kembali bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan? Bagaimana supaya kita disertai Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa saudara disertai oleh Tuhan. Dan damai sejahteranya, mujizatnya, perkara besar dinyatakan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Haleluya. Ya saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara adalah tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat-ayat emas ini akan membangkitkan iman saudara, akan membangkitkan motivasi saudara ketika firman Tuhan menyegarkan hati saudara. Adakah saat ini hidup saudara butuh pemulihan? Adakah saat ini saudara mengalami hati yang butuh pemulihan? Saudara sedang menghadapi situasi dan kondisi yang butuh pemulihan. Ada keadaan yang membutuhkan pemulihan, keluargakah itu, ekonomikah itu, situasi apapun itu. Ketahuilah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerjakan pemulihan. Bahkan untuk terjadinya pemulihan saudara, mati pun Dia rela supaya pemulihan terjadi bagi kehidupan umat-umatnya. Dia rela meninggalkan sorga, Dia rela merendahkan diri, Dia rela menderita, bahkan rela mati supaya pemulihan terjadi. Karena pemulihan adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Terjadinya pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Dia rindu hidup kita dipulihkan. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu pemulihan dalam kehidupan saudara, dengarkan terus renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Ulangan pasal 30 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu
akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa di mana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini, dari ayat firman Tuhan ini adalah di mana umat-umat Tuhan telah tercerai-berai, umat-umat Tuhan telah diserahkan. Lalu kemudian firman-Nya menegaskan bahwa Dia rindu mengerjakan pemulihan dan mengumpulkan kembali umat-umat Tuhan yang telah terserak itu. Artinya Tuhan rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Dan syarat dari pemulihan itu Dia jelaskan di kalimat pertama, saudara, yaitu apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Saudara, Allah mengerjakan pemulihan bagi umat-umatnya ketika umat-umatnya berbalik kepada Dia. Jika umat-umatnya berbalik kepada Dia, jika umat-umatnya mendengarkan suaranya. Pemberontakanlah yang seringkali membuat umat-umat Tuhan menderita. Pemberontakanlah yang seringkali membuat mereka hancur lebur, saudara. Karena ketika mereka memberontak, di sana iblis punya kesempatan. Ketika mereka memberontak, di sana iblis menghancurkan, membuat hidup mereka berantakan. Padahal Tuhan ingin umat-umatnya tetap hidup damai, tentram, tenang, perlindungan dan penyertaan-Nya ada atas mereka. Tetapi sekali lagi kepada umat-umatnya yang pada waktu itu telah tercerai-berai oleh karena pemberontakan mereka, Tuhan berkata, apabila engkau berbalik dan mendengarkan suaraku. Ini berbicara tentang pertobatan dan kemudian terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan petunjuk dan suara Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita rindu pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, maka dua hal yang harus kita lakukan menurut Ulangan pasal yang ke-20 ayat 2-3 ini, saudara, bahwa kita harus mengalami pertobatan. Harus terjadi pertobatan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian setelah kita bertobat, dalam perjalanan hidup kita, kita berjalan dan melangkah mendengarkan suaranya, mentaati suaranya. Itu yang Tuhan inginkan, supaya pemulihan terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup saudara, maka bertobatlah dan dengarkanlah suara Tuhan. Lalu kemudian 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14, saudara, di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kembali Tuhan menegaskan tentang pemulihan, saudara, bahwa seiring dengan pemulihan Tuhan juga menegaskan bahwa aku mendengar mereka dari sorga. Tuhan mendengarkan doa umat-umatnya. Seiring dengan pemulihan Dia juga berkata dan mengampuni dosa mereka. Jadi 3 hal yang Tuhan tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memulihkan. Luar biasa janji Tuhan, di mana Dia mendengar seruan-seruan kita, di mana Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita, di mana Dia memulihkan negeri kita, memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kemudian sebelumnya Dia jelaskan, saudara, supaya Dia mendengar, dosa kita diampuni dan kita dipulihkan. Dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang harus kita lakukan supaya kita didengar, kita diampuni, dan kita dipulihkan adalah merendahkan diri. Ini hal yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara, yaitu belajar merendahkan diri. Lalu kemudian dikatakan juga, dan berdoa. Berdoa. Kalau kita rindu didengar, diampuni, dan dipulihkan, berdoalah.
berserulah kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga, dan mencari wajahku, merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa saudara, tetapi juga merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Lalu juga dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, berbicara tentang pertobatan. Jadi kalau kita rindu supaya kita didengar oleh Tuhan, supaya kita diampuni oleh Tuhan, dan kita dipulihkan oleh Tuhan, maka dalam perjalanan hidup kita belajar merendahkan diri, hiduplah berdoa, carilah wajah Tuhan, lalu berbalik atau bertobatlah, alami pertobatan. Maka Tuhan berkata, Dia menegaskan, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan dengar, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan setiap saudara. Ayat mas selanjutnya saudara adalah Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, di sini dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tetapi kalau kita lihat saudara, pemulihan ini terjadi bukan tadinya 1 lalu kemudian jadi 0 lalu dipulihkan jadi 1, bukan. Tapi pemulihan yang Tuhan kerjakan di sini adalah bahwa tadinya 1 lalu Tuhan pulihkan jadi 2. Itulah pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam konteks ini saudara. Tadinya 1 tapi Tuhan pulihkan jadi 2. Dan itu terjadi ketika Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, di mana sahabat-sahabatnya dalam konteks kita Ayub adalah sahabat-sahabat yang bukan mendukung dia, malah mempersalahkan dia dalam penderitaan yang dia alami. Mereka menghakimi, mereka menuduh, menyakiti hati Ayub. Tetapi namun demikian Ayub mendoakan mereka. Ketika Ayub mampu mendoakan mereka sekalipun mereka menyakiti hatinya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau engkau mampu mengampuni, engkau mampu mendoakan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang menyakiti hati saudara, maka saudara akan melihat berkat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mazmur 126 ayat 1 dikatakan di sana, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Saudara, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, maka kita seperti bermimpi katanya. Artinya, pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu di luar dari dugaan, di luar dari pikiran, lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan. Kalau saudara rindu itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka rindukanlah pemulihan itu dalam hidup saudara. Rindukanlah pemulihan daripada Tuhan, maka Dia akan mengerjakan pemulihan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Bahkan ayat emas terakhir dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14 saudara, di sana dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Saudara, Tuhan kembali juga menegaskan pemulihan yang akan Dia kerjakan bagi umat-umatnya jika mereka hidup berseru dan berdoa. Maka Tuhan mendengar dan memulihkan. Apabila mereka mencari Tuhan, maka mereka menemukan Tuhan dan keadaan mereka dipulihkan. Jadi Tuhan mau umat-umatnya hidup berseru, hidup berdoa, hidup mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Kalau saya dan saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup kita saudara, mari hidup berdoa kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Dan terus dengarkan renungan ini saudara. Saudara akan diberkati terus dengan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kita rindu dan haus,
Haleluya, puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah saudara renungkan telah memberkati saudara dan meneguhkan iman saudara. Dan kembali saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan dengan penuh ketekunan. Karena Dia Bapa yang baik, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara, mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan atas kehidupan mereka. Engkau kiranya yang campur tangan. Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka. Engkau mengenal kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Dan saat ini, jika mereka sedang sakit, Tuhan angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus Kristus. Jika mereka sedang berbeban berat, angkat segala beban dalam kehidupan mereka. Jika badai kehidupan sedang menerpa mereka, Tuhan singkirkan badai kehidupan itu dan Engkau membentengi anak-anak-Mu Bapa. Tuhan tolong kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, buat ekonomi mereka. Bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, profesi mereka. Tuhan memberkati semua. Para petani Tuhan memberkati, para buruh, pegawai, para medis ya Tuhan, PNS, semuanya Tuhan memberkati. Para pengusaha, pebisnis, pedagang, nelayan, semuanya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Berkati apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka benar-benar jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, berkati mereka, keluarga-keluarga mereka, jadikan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati. Suami istri Tuhan memberkati. Ajar suami-suami berperan sebagai imam di tengah keluarga. Ajar istri-istri menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak menghormati orang tua. Berkati semua anggota keluarga Bapa. Jadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan menjadi keluarga yang harmonis dan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Engkau yang menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu ini, sehingga kehidupan mereka akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan, dan saya percaya Allah menjawab pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dengan demikian saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.